Jadi saya bertemu calon istri saya pertama kali pada tanggal 8 Juli 2004. Nah, sebelumnya saya hanya diberikan beberapa lembar kertas mengenai seperti apa biodata beliau, tanggal lahirnya kapan, lahir di mana, keluarganya seperti apa, berapa bersaudara, pernah menderita penyakit apa, pakai kacamata atau tidak, tingginya berapa, berat badan berapa, itu ya. Kemudian kebiasaan dalam keluarga seperti apa, kemudian kriteria suami yang diinginkan seperti apa ya. Di situ saya tidak masuk semua sebenarnya. Tapi ya wis nekat bismillah gitu ya. Dan karena sana juga menerima biodata saya, membaca dan menyeksamai visi misi tentang pernikahan seperti apa dan lain sebagainya, dan kemudian sama-sama insya Allah siap melanjutkan proses untuk bertemu. Maka kami bertemu tanggal 8 Juli 2004 itu di rumah seorang ustadz yang memerantarai pernikahan kami agar beliau membimbing dan mendampingi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukan tidak diinginkan, kadang-kadang diinginkan kan gitu. Jadi betul-betul prosesnya dijaga pada saat itu. Nah, pada saat itu 8 Juli 2004 itu masih speechless, susah ngomong, nggak ada kata yang keluar. Sepanjang pertemuan hanya menunduk saja saya ini. Alhamdulillah meja rumah ustadz tersebut terbuat dari kaca. Jadi ketika bertemu tidak sanggup memandang, tetapi ketika saya menunduk ternyata mejanya terbuat dari kaca. Dan itulah kesempatan untuk apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kita memilih calon pasangan, yaitu fangdur ilaiha, cobalah lihat kepadanya. Itu namanya nazar, proses melihat calon untuk menemukan sesuatu yang menguatkan niat kita untuk menikah. Karena agama ini tidak menafikan bahwa dalam pandangan ada sesuatu yang membuat orang dikuatkan. Dan ini adalah pandangan yang dibolehkan. Di luar tentu ada pandangan yang harus ditahan, ada pandangan yang harus dijaga. Ya, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Tentu Allah sudah berwasiat sangat penting bahwa kita sebagai orang beriman harus menahan sebagian pandangan kita. Sebagian itu berarti tidak semua, ada yang dibolehkan. Tapi ada yang kemudian kalau dia sudah lebih dari seharusnya dia tidak boleh. Ya, seeing itu wajar. Yang nggak boleh itu looking at kan itu. Tahu bedanya ya, seeing dengan looking at itu. Apalagi watching lebih nggak boleh lagi gitu ya. Nah, masya Allah. Jadi ya ini kesempatan saya untuk nazar, karena pada saat sebelumnya saya itu berusaha untuk nazar tapi gagal, Ustaz. Jadi calon istri saya ini meskipun masih kuliah tapi dia juga sudah bekerja part time di sebuah apotek karena dia memiliki ijazah asisten apoteker. Nah, pada suatu saat saya niat untuk nazar, datang ke apotek itu beli multivitamin harganya Rp18.000 pada saat itu. Niatnya nazar tapi beli multivitamin. Saya salah strategi karena ternyata asisten apoteker itu tidak di depan melayani pembeli tapi di belakang meracik obat gitu. Jadi itu nazar yang gagal gitu ya. Jadi nggak ketemu orangnya gitu. Nah, akhirnya kesempatan nazarnya adalah ketika kemudian bertemu di rumah ustadz tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk melakukan nazar. Di antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang kemudian Rasulullah perintahkan kepadanya ketika ditanya, kamu mau menikah? Iya. Sudah lihat calonmu belum? Lihatlah kepadanya untuk menemukan sesuatu yang bisa menjadikan kamu menguatkan niatmu untuk menikahinya. Jadi nazar itu ya menurut jumhur batasnya adalah melihat muka dan telapak tangan. Wallahu a'lam, ada banyak yang membahas hikmahnya ya tentang muka dan telapak tangan. Tetapi yang jelas itulah
batas yang disepakati jumhur. Ada pendapat-pendapat lain tentang yang lebih dari itu, tetapi saya tidak merekomendasikan gitu. Jadi ini yang menjadi cukup ya kalau menurut Al-Allamah Ibn Baz, karena wajah itu menunjukkan tentang hal yang bisa menenteramkan hati, sementara di telapak tangan orang bisa melihat kesuburan. Wallahu a'lam seperti apa yang subur tangannya itu gitu ya. Karena memang anjuran Rasulullah itu untuk menikahi al-waludul wadud ya, yang bisa subur dan juga memiliki kasih sayang yang besar. Itu yang dianjurkan. Jadi singkat cerita 8 Juli itu tidak banyak pembicaraan, hanya menatap meja kaca. Pertemuan kedua terjadi 12 Juli 2004. Di pertemuan kedua itu sudah mulai saling berbicara. Dia mempertanyakan bagaimana konsep Anda tentang nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya berat-berat. Bagaimana pendapat Anda tentang istri yang bekerja dan berkarir? Bagaimana konsep Anda tentang mendidik anak? Apakah konsep parentingnya adalah konsep parenting yang otoriter atau yang demokratis? Atau seperti apa? Pertanyaannya sulit-sulit. Dari situ saya tahu ini orang cerdas gitu. Oke, harus diimbangi juga dengan kecerdasan. Tapi di akhir ada sesuatu yang membuat deg gitu. Karena waktu saya ditanya oleh Ustadz, Salim, kamu pengen istri yang seperti apa? Saya jawab, yang solihah dan mensolehkan. Itu abstrak, kata beliau. Coba pilih kriteria yang konkret gitu. Waduh, apa ya kriteria konkretnya? Akhirnya saya waktu itu menyampaikan, Ustadz, saya ingin punya calon istri yang memiliki 3 kelompok binaan kajian atau lebih. Antum pinter, tapi yang seperti itu langka. Katanya. Ya memang saya cari yang langka. Gitu. Nah itu masuk kriteria itu. Tapi ternyata di akhir pertemuan itu dia yang kemudian ngaku. Mohon maaf kalau cari yang pandai memasak, saya termasuk yang tidak bisa memasak. Oh iya ya, ternyata yang solihah dan mensolehkan juga belum tentu pinter masak. Oke, saya jawab, enggak Bapak Uhti, insya Allah di Jogja ini banyak rumah makan dan murah-murah. Kemudian dia juga ngaku lagi, dan mohon maaf tangan saya alergi deterjen. Jadi saya tidak terbiasa mencuci. Wah ini ujian berat berikutnya. Ya Allah, ternyata memang tidak ada yang sempurna. Oke, lalu saya katakan, enggak Bapak Uti, insya Allah di Jogja ini banyak laundry dan bahkan kiloan lagi gitu ya. Saya ini tidak mencari tukang masak, saya tidak mencari tukang cuci, saya mencari seorang istri yang bisa menjadi mitra dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siap, insya Allah saya siap menghadap orang tua untuk menyampaikan maksud itu. Betul, disampaikan kepada orang tua, akhirnya disepakati tanggal 18 Juli 2004 kami berombongan ya, sekeluarga menuju ke Ngawi. Dari Jogja ke Ngawi Jawa Timur itu sebenarnya harusnya 4 jam sampai jalan darat. Tapi karena peta yang dia kasih itu peta buta, dulu belum ada Gmaps ya, dia gambarnya itu nggak akurat gitu ya. Jalan yang harusnya panjang digambar pendek gitu ya. Jalan yang harusnya pendek digambar panjang, jadi skalanya kacau. Akhirnya tersesat-sesat jalannya. Sampai saya dikomplain oleh Pak D. Pak D itu kakaknya ayah. Kamu tuh nyari calon istri udah kenal beneran belum? Ya insya Allah Pak D. Nah ini rumahnya saja enggak tahu. Ya memang enggak tahu Pak D gitu. Terus nanti gimana? Ya bismillah Pak D gitu ya. Akhirnya ternyata kami dari target harusnya jam 11, setengah 12 sudah sampai lokasi. Baru sampai lokasi itu setengah 2 siang. Setengah 2 siang. Itu di sana sudah ketemu keluarganya dan kerabatnya itu wajahnya agak seram-seram begitu. Saya tanya kenapa kok seram-seram itu. Ternyata belum makan, nunggu yang dari Jogja datang. Ya sudah makan dulu kalau begitu. Akhirnya kemudian semua makan, lalu lamaran disampaikan. Ketika lamaran disampaikan,
Maka calon mertua saya menjawab begini, kami tahun lalu baru saja menikahkan anak kami. Oh, bukan tahun lalu, dalam awal tahun ini baru saja menikahkan anak kami. Jadi tentu kami tidak bisa tergesa-gesa untuk menikahkan lagi anak kami yang lain. Jadi lamaran ini diterima, tetapi untuk pernikahan kami harap akan dilangsungkan 2 atau 3 tahun lagi dari sekarang. Harap diketahui pada saat melamar itu saya kuliah semester 4, umur saya 20 tahun. Jadi memang wajahnya betul-betul tidak meyakinkan. Ini sebenarnya ada apa? Bahkan sampai ada keluarga besar calon istri itu yang curiga. Jangan-jangan sudah terjadi sesuatu. Istri saya sampai, calon istri waktu itu sampai menangis bersumpah meyakinkan keluarganya tidak ada hal-hal yang seperti dituduhkan itu. Jadi akhirnya kemudian disampaikan seperti itu. Ya nikahnya 2-3 tahun lagi, nunggu sekalian selesai kuliah katanya. Nah, di saat seperti itu, ya kan biasanya kalau khitbah disampaikan oleh wakil keluarga besar ya. Waktu itu Pak D saya itu yang bicara, kemudian yang di sana juga ada sepupunya ayahnya yang kemudian berbicara. Nah, pada saat itulah kemudian saya nggak tahu ya dari mana saya ikut berbicara. Pak, tujuan kami datang ke sini mengkhitbah adalah untuk menyegerakan pernikahan. Karena saya merasa bahwa hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib. Kan hukum menikah untuk setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang sudah wajib menikah. Kenapa? Dia sudah memiliki kemampuan dan dia sudah takut jatuh ke dalam kemaksiatan. Waktu itu sudah menulis buku, sudah cukup dikenal di mana-mana. Jadi yang agak buka-buka kesempatan kepada saya sudah banyak. Jadi ini sudah saatnya, ini sudah harus segera menikah. Jadi saya meyakini hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib. Maka kalau memang jodoh yang tertulis di Lauhil Mahfudz untuk saya itu bukan Dwi Indah Ratnawati binti Haji Samidi, saya mohon pamit. Segera insya Allah mohon doanya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan pulang dipertemukan dengan jodoh sesuai yang ada di sisi Allah. Jadi di sini kan ada 2 pilihan untuk bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya tapi bentuknya bisa dipilih. Sabar nunggu 2 atau 3 tahun seperti persetujuan keluarga itu juga bentuk kesabaran. Iya kan? Saya misalnya ini lamaran diterima tapi nikahnya 2 atau 3 tahun. Oke, berarti sabar nunggu 2 atau 3 tahun. Itu juga sabar. Dan ini tantangannya luar biasa. Karena godaannya sudah definitif. Calonnya sudah yang itu jelas gitu ya. Ya tadi resiko kanan ada resiko kiri. Resiko kiri adalah naudzubillah min dzalik terjadi hal-hal yang diinginkan. Resiko kanan adalah takutnya selama masa nunggu itu dipertemukan dengan calon yang dalam persepsi saya lebih baik. Lalu saya kemudian ghosting, istilah anak muda sekarang. Iya, terus kita tinggalin gitu kan. Ini kan masalah gitu ya. Ada godaan kanan, ada godaan kiri gitu. Ini masalah gitu. 2-3 tahun itu kesabaran, tapi ada resiko-resiko berat di situ. Maka memutuskan dengan yang ini mencari yang lain juga adalah kesabaran. Betul. Kan ikhtiar yang lain juga masih bisa. Karena tujuannya adalah menyegerakan tadi yang disebut oleh Ustaz Thariq dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya, kesuciannya, itu pasti dibantu oleh Allah. Kayak saya juga yakin ini pasti ditolong oleh Allah. Ya sudah, bentuk sabar yang ini yang saya pilih, lebih baik ya enggak apa-apa, enggak sama yang ini. Tapi bisa disegerakan, itu yang lebih utama untuk saya pada saat itu. Tentu calon mertua kalangkabut ya, bahasa Arab ya. Kalangkabut itu seperti laba-laba. Kaget, shock, ini niat ngelamar apa? Main-main kok ngomongnya begini. Tapi mungkin calon mertua saya menganggap ini makhluk langka patut dilestarikan yang seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya
beliau menyatakan, ya jangan begitu. Kalau memang ingin disegerakan, ya coba kita ikhtiarkan bersama-sama, tapi ya jangan terlalu cepat. Nah, Nak Salim maunya kapan kira-kira? Pak, perjalanan dari Jogja ke Ngawi ini, saya sudah menghafalkan lafadz ijab dan qabul dalam 3 bahasa. Bahasa Jawa siap, bahasa Indonesia siap, bahasa Arab siap. Jadi sekarang juga nggak apa-apa. Oh ya jangan begitu, kan perlu persiapan gitu ya. Singkat cerita ya, dari kalimat aku bukan tak sabar, hanya tak ingin menanti ini tadi, karena kejadian itu ternyata alhamdulillah pihak calon mertua setuju, pernikahannya 20 Agustus 2004, jadi 1 bulan kemudian. Jadi ini diplomasi sukses, mengubah 2 atau 3 tahun menjadi 1 bulan. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Nah, jadi kami ini juga terbatas sekali ketemunya, yang ini tidak perlu ditiru dalam soal miskoordinasi. Sampai banyak orang itu gara-gara kami itu membatasi sekali komunikasi, itu undangannya double-double, Ustaz. Loh, saya dapat undangan pernikahan antum tapi dari calon istri antum. Ini kok antum ngasih undangan lagi? Jadi Masya Allah sampai seperti itu waktu itu. Jadi akhirnya betul terjadilah pernikahan itu tanggal 20 Agustus 2004. Saya ini sudah pede gitu ya, bismillah berangkat. Tapi memang setan itu godaannya selalu di saat-saat kritis muncul lagi. Jadi menjelang akad itu saya dipanggil oleh calon mertua, calon papa mantu istilah sini ya. Nah itu saya dipanggil kemudian ditanya, Nak Salim ini selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana maksud bapak gitu kan? Nggak, kan masih kuliah semua gitu ya, masih harus menuntaskan banyak tugas dan lain sebagainya sampai nanti lulus. Terus kan anak saya ini kuliahnya juga lumayan biayanya dan lain sebagainya. Menurut Nak Salim itu bagaimana? Oh Pak, yang namanya akad nikah itu pengalihan tanggung jawab dari bapak kepada suami. Begitu putri bapak menjadi istri saya, maka saat itu semua yang selama ini menjadi tanggungan bapak seharusnya menjadi tanggungan saya. Ngomong begitu masih gagah. Habis itu kemudian dikirimi pesan teks. Baru saya tahu bahwa SPP istri saya 1 semester 4 kali lipat SPP saya. Kok jadi gemeteran begitu ya? Wah ini berat ini urusan itu ya. Itu baru SPP-nya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Berkeringat dingin itu Ustaz. Menjelang akad itu. Belum laundry sama rumah makan tadi kan. Masya Allah gitu. Jadi kalau yang pengen masak sudah gampang, sudah ada YouTube Ustaz. Oh iya siap. Cari. Itu sekarang, dalam zaman itu belum ada. Nah, akhirnya itu gemeteran gitu. Akad nikah itu gemeteran. Ya Allah, Engkau berjanji ya Allah untuk membantu yang menikah karena ingin menjaga kesucian ya Allah. Aku butuh bantuanmu ya Allah gitu. Maka saya yakin kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih putranya. Maka dia bersangka baik kepada Allah. Dan di antara tanda sangka baiknya kata sebagian ulama adalah beliau memejamkan mata ketika hendak menyembelih Ismail itu. Ya namanya bapak nggak mungkin tega lah. Yang namanya menyembelih putranya sendiri ya. Justru itulah kenapa Ibrahim alaihissalam itu memejamkan mata sebagai tanda pasrah sepenuhnya kepada Allah. Saya juga memejamkan mata ketika akad nikah itu. Dengan harapan nanti ketika saya buka mata akan ada keajaiban. Tentu saya tidak berharap keajaibannya kayak Nabi Ibrahim. Masa diganti domba kan gak lucu gitu ya. Nah tapi Masya Allah itu ya. Saya memejamkan mata betul-betul ketika saya buka mata pada saat itu. Itu hujan turun. Padahal itu bulan Agustus. Itu kalau di sini mungkin wajar. Karena bisa hujan sepanjang tahun. Kalau di Jawa kita ada musim kemarau, ada musim penghujan. Ini musim kemarau. Hujan. Maka selesai ijab qabul. Ketika istri saya pertama kali mencium tangan saya. 220.000 volt itu gitu ya. Listrik tegangan tinggi yang dahsyat itu. Saya kemudian mengatakan kepadanya ketika
mengecupkan hidung saya ke ubun-ubunnya untuk pertama kali untuk mendoakan itu, saya bisikkan puisi cinta pertama, bunyinya, ini yang Ikhwan hafalkan ini. lihatlah, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Jadi ini adalah sebuah pengalaman. Dan tadi ada Pak Haji Muhammad Fandi Rahman, salah satu saksi ya dalam perjalanan pernikahan saya, dan bahkan saya dibantu oleh beliau. Dan saya ingat betul waktu harus menyelenggarakan walimah, kok saya merasa ada yang kurang, sehingga saya sempat mengajukan pinjaman kepada beliau. Itu kalau saya menghitung nilai pinjaman itu dengan pendapatan saya saat itu saya harusnya, saya akan cicil, di akad itu saya katakan saya akan cicil selama 1,5 tahun, per bulan sekian. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janjinya, yughnihimullahu min fadli. Allah memberikan kecukupan dan kekayaan kepada orang yang menikah karenanya itu. Alhamdulillah itu selesai dalam 1,5 bulan. Dari 1,5 tahun seharusnya, ternyata Allah selesaikan dalam 1,5 bulan. Itu di luar semua ekspektasi saya. Artinya kita tetap harus merencanakan dengan rencana-rencana yang realistis, tapi jangan pernah menutup pintu pertolongan Allah yang sangat lebar, yang sangat agung, yang sangat mulia. Jadi ini ceritanya begitu. Kenapa ada judul kalimat "Aku bukan tak sabar, hanya tak ingin menanti". Ini adalah ekspresi dari kisah ya perjalanan ta'aruf sampai pernikahan saya yang pada saat itu. Dan ketika kita menerima apa adanya, tadi saya menerima calon istri saya mengaku tidak bisa memasak. Baik, saya ridho ya Allah. Dia mengaku tidak bisa mencuci, saya ridho ya Allah. Ternyata saya menikahkan 20 Agustus 2004. Pada tanggal 17 Agustus 2005, di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60, alhamdulillah ternyata istri saya bisa menjadi juara lomba masak tingkat RT. Artinya dalam setahun pernikahan itu dia belajar. Ketika kita menerima dia apa adanya, dia mau belajar. Dan sekarang masakannya istri saya ini adalah salah satu masakan yang paling membuat bahagia ibu saya sendiri. Jadi ini nikmat yang anugerah yang luar biasa. Jadi kalau orang lain mengatakan lebih enak jadi ibunda Hawa. Kenapa? Karena tidak punya mertua perempuan. Tidak punya mama mantu katanya gitu kan. Karena sering terjadi katanya ada konflik gitu. Saya merasa tidak ada konflik. Justru kadang-kadang ya kalau misalnya ya rumah tangga tidak pernah ada yang semulus-mulus yang tanpa masalah, tentu pasti akan ada masalah di satu saat. Jadi kalau ada masalah justru istri dan ibu saya yang bersekutu, saya yang jadi terdakwa tunggal kan gitu. Ditegur kanan, ditegur kiri gitu ya. Jadi ini semuanya adalah sebuah anugerah Allah. Saya tahadus bin nikmah tentang cerita ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang mengerikan. Ada humor-humornya juga tadi ya, ada lucu-lucunya juga, tetapi kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadi kebaikan.